Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kelas 6 di tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia bersama channel pendidikan Rudi Samsul SPD. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah tentang pengetahuan 3.3 mengenali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Kemudian keterampilannya 4.3 menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Materi menyampaikan isi pidato. Tujuan pembelajaran: setelah menyaksikan video, peserta didik dapat menyampaikan teks pidato. Jadi nanti tugas terakhirnya adalah diharapkan semua peserta didik ini nanti bisa berpidato. Setiap manusia memiliki jiwa seorang pemimpin. Begitu juga dengan Anda. Iya, Anda merupakan pemimpin bagi diri Anda sendiri. Untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan keberanian dan percaya diri yang tinggi, apalagi saat berbicara di depan orang banyak, seperti berpidato. Apakah Anda pernah merasakan gugup atau tidak percaya diri saat berbicara di depan orang banyak? Itu merupakan hal yang wajar. Namun dengan seiringnya Anda berlatih, maka keberanian dan percaya diri dapat tumbuh dengan sendirinya. Untuk lebih memahami langkah-langkah tersebut, mari kita pelajari bersama 10 hal yang mesti dipahami dalam berpidato. Yang pertama, memahami materi yang akan disampaikan. Mengetahui terlebih dahulu tema apa yang disampaikan. Latihan di depan cermin harus rutin. Kalau mau berpidato ini, kita harus pahami dulu apa sih yang mau kita sampaikan. Kemudian membaca dengan tenang. Jika kamu menyampaikan pidatomu dengan kondisi yang tenang, maka apa yang kamu sampaikan akan mudah diserap oleh para pendengar. Tenang aja ya, jangan grogi. Ekspresi yang tepat. Ekspresi tubuh dan mimik wajah harus sesuai dengan tema yang dibawakan. Ekspresi yang menggambarkan pidato tersebut menarik perhatian para pendengar. Kalau kamu bersedih, maka ekspresinya sedih. Kalau lagi gembira, ekspresinya gembira. Menggambarkan tentang apa yang kamu sampaikan dalam berpidato. Sampaikan dengan suara lantang. Hal ini dapat menarik perhatian para penonton agar terfokus pada apa yang kamu sampaikan dan dengan mudah menyerapnya. Nah, ini seperti pidatonya Bapak Bung Karno. Perhatikan ejaan dan tanda baca. Dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca, maka apa yang kamu sampaikan akan mudah diterima oleh para penonton. Ya. Jangan sampai berhenti pada tanda baca yang kurang tepat. Sampaikan tanpa terburu-buru. Masih berhubungan dengan cara menyampaikan pidato secara tenang. Sampaikan pidato secara terperinci dan tanpa terburu-buru. Kuasai dirimu untuk membacanya secara perlahan tetapi pasti menuju sasaran yang diinginkan. Menyapa audiens. Dengan menyapa audiens, terlebih dahulu dapat menimbulkan kesan yang sangat baik dan berpotensi besar terhadap apa yang akan kamu sampaikan untuk didengarkan. Audien ini
adalah para pendengar. Awali dengan senyuman. Iya, dengan menebar senyuman. Dengan menebar senyuman di awal sebelum memulai pidato akan berbesar kemungkinan para pendengar untuk menyukai caramu dalam melakukan tahapan-tahapan pidato. Oke, yang ke-9, jika kamu mengabaikan durasi, perhatikan yang ke-9. Yang ke-9, perhatikan durasi. Jika kamu mengabaikan durasi waktu yang ditetapkan sebelumnya, hal ini akan mempengaruhi terhadap penilaian para audiens karena kurangnya kedisiplinan terhadap penggunaan waktu seefisien mungkin. Yang ke-10 ya, berdiri tegak dan berwibawa. Posisi tubuh saat melakukan pidato harus tegak agar terkesan berwibawa, tidak bungkuk atau tidak menampilkan posisi lain yang tak enak dipandang. Oke, di sini ada contoh sebuah pidato. Bacakan ya. Contohnya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan, lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting, karena dengan persatuan, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Wiri, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain walaupun berasal dari Indonesia Timur. Pak Willy tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Willy tidak ragu untuk juga mencapai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa atau Maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah. Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengarkan dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Oke, dari pidato tersebut, tulislah pendapatmu mengenai isi pidato si Udin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberikan tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Kita lihat ya. Oke, yang pertama, ini adalah teks pidatonya. Yang kedua, ini adalah lembar checklistnya. Kita lihat. Teks pidato memiliki bagian pembuka. Adakah pembukanya? Iya, ini selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua merupakan pembuka. Kita checklist ya. Iya. Yang kedua, teks pidato memiliki bagian inti. Mana intinya? Iya. Karena dengan bersatu, tugas-tugas yang kita kerjakan menjadi lebih mudah. Iya, kita checklist. Bagian isi teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas. Iya, menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Ya, dari mulai pertama ini ya, paragraf pertama dari sini sampai ke bawah. Jadi ada bagian teks pidato memuat contoh, ada yang mendukung topik. Iya, ini di bagian isi ya. Ada teks pidato memiliki bagian penutup. Adakah penutupnya? Iya. Saya juga ingin mendengar dan belajar dari teman-teman. Terima kasih. Kalimat penutupnya adalah berupa kalimat terima kasih. Jadi ada
Teks pidato memiliki kalimat ajakan? Iya, memiliki kalimat ajakan, mengajak pejabat, Pak Lurah, Bupati, Pak Camat untuk membeli daripada hasil pisang yang ada di depan halaman sekolah. Ada ya, teks pidato memberikan inspirasi bagi membaca. Ya. Kemudian sebagian besar kata yang digunakan teks menggunakan kosakata baku. Betul, sebagian besar ya. Oke, bisa dipahami ya cara membuat pidato dan cara membaca pidato. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktikkan. Oke, ayo menulis. Tulislah rencana pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah ya, teks pidato harus memuat hal pokok berikut: salam pembuka, berisi selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lainnya. Kemudian pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan dan rujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang 4, penutup, penyampaian, rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Salam penutup, berisi kalimat penutup seperti terima kasih. Oke, tugas Anda adalah menyampaikan teks pidato yang Anda susun, kemudian kirimkan kepada Bapak Ibu guru dalam bentuk video. Silakan berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.